Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan review beberapa koin ya. Ada 5 atau 6 koin yang ada di Indodax ya. Dan selain aku review chartnya, aku akan kasih harga buyback dan mungkin naiknya ke berapa ya. Tapi sebelum itu, yang untuk baru bergabung ya, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang, dan bunyikan loncengnya itu agar mendapatkan notifikasi dan updatean video terbaru ya. Yaudah, kita langsung ke koin pertama ya. Koin pertama ini mungkin koin-koinnya ini yang aku pilih ini yang koin-koin agak lawas ya. Mungkin ada satu kalau nggak salah. Ini koin ini yang teman-teman request ya di kolom komentar. Kalau yang mau request, teman-teman yang baru gabung di channel aku ini, jangan lupa kalau mau request koin di kolom komentar ya. Ini koin pertama itu ATT ya. ATT ini kan lagi, ini sesuai ini nih, ini kan market lagi merah semua nih, sesuai analisa kemarin BTC nya bakal koreksi sampai tanggal 15 atau tanggal 16 ya. Yang belum tonton videonya, tonton aja di video-video sebelumnya, ada masalah Bitcoin keberapa koreksinya ya nanti. Dan naiknya juga udah aku sebutin di video sebelumnya. Nah, ini kita langsung balik lagi ke ATT. Ini kita ganti TF 1 jam ke depan, lalu indikator untuk ATT ya. Kita biasa kayak yang biasa gunain indikatornya MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI, Bollinger Band kelewatan ya, kayak ada yang kurang pantesan. Nah, ini untuk MACD nya dempet ya, antara turun dan masih di tengah-tengah lah. Tapi stochastic RSI nya udah ada bengkokan ke atas, mungkin bisa naik 1 jam ke depan. Kalau dia naik ke 502, mungkin paling tinggi juga di sini nih, 506. Kita cek untuk 2 jam ke depan, dia tadinya mau koreksi ya. Stochastic RSI udah jalur ke atas, ke bawah. Dan dia kalau dapat support ini kan, ini stochastic RSI-nya ke atas nih, mau ngarah ke atas, paling tinggi di sini naiknya. Ke sini lalu ke sini nih. Mungkin paling tinggi lah di 512. Agak sulit ke sini. Ke 526 itu. Sudah itu langsung koreksi, kalau nabrak parabolic SAR di 498, mungkin paling dalam di 494 ya. Kita cek 4 jam ke depan, 2-3 hari ke depan ya, untuk ATT ini. Jaringannya agak lemot ya. Kita balik lagi ke nanti, nunggu dulu 4 jam ke depan. Lalu indikator, ini kayaknya bisa ini naik, tapi belum lihat indikator ini, baru lihat candle ini aja. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Ini bisa naik nih, stochastic RSI nya udah ada ngarah ke atas. Kalau dia nabrak dalam 2-3 hari ini, kalau dia nabrak parabolic SAR ke sini ke 509, mungkin di sini nih ke 525, mungkin bisa ke sini 535, maksimal di sini ya 2-3 hari ke depan. Kita cek di TF1D. TF1D nya tadi juga mau koreksi nih, tapi ada stochastic RSI ada bengkokan ke atas, naik ke sini. Kalau dia dalam seminggu ke depan naik ke 582, minimal ke sini nih ke 649, maksimal di 800-an. Kita cek di 3D ya. 3D juga masih semua masih datar ini, bisa naik ini. Jadi kalau mau buyback, kita balik ke ini dulu ATT nya. Kalau mau buyback mungkin di minimal di sini nih 495 sampai 400 juga kayaknya agak berat ini. Ntar aku cek di 4 jam. Nah, 495 sampai 490 cuma. Buyback lah di situ kalau untuk ATT. Kita balik lagi ke TF3D ya. Nah, 3D ini kalau dia naik nih 10 sampai 14 hari ke depan nih, kalau naik sampai ke sini
tinggi banget ke 1000 ini parabolik SAR di 800-an ya, 899. Minimal naik ke sini nih bulan ini ya ke 3000, maksimalnya mungkin ke sini ya. Ini di TF3D. Kita cek ke 1W nya ya. 1W nya juga udah cross ya, MACD udah naik, stochastic RSI dari bawah, berarti dia nyari support baru ya untuk naik ke atas. Kalau dia nabrak parabolik SAR di sini 1500 sekian, minimal naik ke sini nih ke 3000, lalu ke sini ke 6000 sekian, lalu ke sini nih masih di 10 ribuan ya. Itu untuk TF1W. Kita cek 2W. Nah 2W juga lebih bagus nih, MACD nya masih di bawah, stochastic RSI udah ngarah ke atas. Kalau dia sanggup nanti bulan ini, akhir bulan ini atau awal bulan depan berani ke 8600 sekian, mungkin minimal naik ke sini 12.000, bahkan bisa nyok ATH ya. Kita satu bulannya nggak bisa dibaca ya. Lalu kita ke koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya ini DAS ya, DAS. Ini koin-koin lawas semua. Kita cek TF 1 jamnya ya. Bollinger Band, MACD ya, indikatornya seperti biasa ya, moving average, parabolik SAR, lalu stochastic RSI untuk 1 jam ke depan untuk DAS ya. Ini akan koreksi ya 1 jam ke depan, stochastic RSI udah duluan, MACD baru mau bengkok ya. Pasti MACD ngikutin, dan kalau dia nabrak parabolik SAR di 3 juta sekian ya, ini minimal turun ke sini nih. Nih 3 juta sekian. Maksimalnya mungkin di sini nih. Nih 2.900.000 sekian. Itu untuk 1 jam ke depan. Kita cek 2 jam ke depan ya. 2 jam ke depan tadi MACD-nya mau naik tapi nggak jadi karena stochastic RSI-nya ngajak koreksi ya. Mungkin ngajak bikin cup candle baru dan dia koreksi 2 jam ke depan mungkin ke sini nih. Paling dalam di sini. Di 3.100.000, bahkan bisa mungkin di sinilah. Di 3 jutaan itu ya. Lalu kita cek 4 jam ke depan. 4 jam ke depan tadi juga mau naik nih. Stochastic RSI-nya juga masih, tapi belum ada kepastian. Ini mungkin bisa naik dulu kalau dapat support ya. Minimal naik ke sini 3.400.000. Kalau nabrak parabolik SAR di sini 3.500.000, mungkin ke sini nih 3.600.000. Kita cek 1D-nya ya untuk seminggu ke depan. Seminggu ke depannya juga bisa koreksi nih. Karena stochastic RSI-nya udah ngarah ke bawah, MACD masih gagah ya, masih kokoh. Minimal turunnya ke sini nih untuk DAS 3 juta, lalu ke sini 2.700.000. Kalau dia nabrak parabolik SAR di sini nih 2.500.000, maksimal mungkin turunnya ke sini nih 2 juta. Itu untuk DAS 1D ya. Kita cek 3D-nya ya. Nah, jadi kalau mau buybacknya tadi di sini lah. Ntar di 1D tadi ya. Nah, 1D-nya tadi minimal beli di sini nih. Di sini 2.400.000 sampai ke sini 2 juta sekian ya. Nah, itu kalau untuk buyback DAS ya. Lalu ini kan mau naik nih, tapi stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. Dan dia kalau dia turun, minimal dia turun ke sini nih untuk 2 minggu sampai 10 hari sampai 2 minggu ke depan ya. Minimal ke 2.700.000. Lalu ke sini 2.300.000. Nabrak parabolik SAR di 2.100.000. Maksimal di sini untuk buyback nih saja. Ini minimal maksimalnya di sekitar 400 kalau mau buyback DAS ya. Nah, setelah itu bisa naik nih. Minimal naiknya ke sini nih.
dan langsung nabrak parabolik SAR di 3.600.000, lalu ke sini 4 juta sekian, lalu ke sini nih. Itu untuk 1W ya. Mungkin di 2W nya mungkin lebih tinggi, kita cek dulu. Nah 2W nya juga lebih cakep nih. MACD udah tinggal cross, stochastic RSI udah duluan, minimal naik ke sini 3.800.000, lalu ke sini 4.400.000, nabrak parabolik SAR di 5 juta ya, ke sini minimal 5.908.000 sekian, dan bisa mungkin ngelewatin yang ini nih di 7.200.000-an ya. Ini dicek satu bulannya ya. Ini ada tadinya mau koreksi ya, cuman malah bengkok ke atas, bikin cup candle baru. Stochastic RSI juga dari bawah ya, seperti kataku tadi, minimal naik ke sini nih 3.800.000, lalu 4.400.000 ke sini 4.600.000. Mungkin bisa di sini atau di sini, mungkin bisa juga new ATH ya untuk das awal bulan ini atau akhir bulan depan. Kebalik, akhir bulan ini awal bulan depan. Lalu koin selanjutnya ya, koin selanjutnya LTC ini. Mana LTC? Lalu kita ubah TF 1 jamnya untuk LTC ya. Indikator seperti biasa, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu stochastic RSI. Nah ini stochastic RSI MACD yang tadi mengkoreksi, ini naik ya, tapi nggak sanggup naik karena stochastic RSI nya malah ngarah ke bawah. Minimal turun ke sini ke 3.600.000, nabrak parabolik SAR di sini. Ya mungkin di sini nih turun 1 jam ke depan 3.500.000-an. Kita cek 2 jam ke depan ya. Di 2 jam ke depannya juga masih gagah banget untuk turun ya. Belum ada tanda-tanda naik stochastic RSI ke bawah. MACD apalagi nggak ada tanda-tanda untuk bengkok ke atasnya ya. Minimal turun ke sini untuk LTC 2 jam ke depan 3.600.000-an. Lalu ke sini 3.600.000 berapa tadi. Nah, mungkin maksimalnya di sini nih 3.400.000-an untuk 2 jam ke depan. Kita cek di TM 4 jam ya. TM 4 jam juga baru mau koreksi, tapi stochastic RSI malah ngajak ngarah ke atas. Kalau dia cukup support, turunnya mungkin ke sini, maksimal mungkin di sini nih untuk 2-3 hari ke depan. Tapi dia dapat, kalau cukup support minimal naik ke 4.100.000, lalu ke sini nih nabrak parabolik SAR, lalu mungkin ke sini 4.290 sekian lah. Kita cek untuk seminggu ke depan ya di TF1D. TF1D juga stochastic RSI ngajak koreksi ya. MACD masih kokoh. Minimal koreksinya LTC untuk di TF1D ke sini ke 3.200.000 sekian. Kalau dia nabrak parabolik SAR di sini, mungkin dia bisa balik ke sini nih ke 2.800.000, bahkan bisa ke sini 2.500.000, mungkin paling dalam di sini nih di 2.200.000 sekian ya untuk buyback ya. Itu kita cek di 3D. Di 3D nya ini stochastic RSI nya ya, MACD baru cross ke atas, tapi stochastic RSI nya ini malah ngarah ke bawah ya. Nah, jadi mungkin mengalami koreksi ke sini minimal ya, baru bisa naik lagi. Kita cek di 1W tadi ya. 1W juga baru cross. Lalu bisa ke 4.700.000 sekian ya. Ya maksimal naik di 5.800.000 di TF 1W. Kita cek di 2W. 2W juga baru cross ya. Minimal naik mungkin ke sini nih. Baru nabrak parabolik SAR pula. Mungkin ini di akhir bulan 12
sama di akhir bulan 11 atau awal bulan 12 ya. Di sini minimal naik di 5 juta, lalu ke sini 6 jutaan ya. Kita cek di, dan bahkan bisa new ATH itu. Dicek sini. Nah, ini baru naik nih stochastic RSI ini dari bawah. Lalu naik ke sini. Kalau dia minimal naik di sini nih untuk awal bulan 12 sama akhir bulan ini ya. 5 jutaan kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 5.500.000 ke sini nih. Bahkan bisa new ATH ya. Itu untuk LTC ya. Kita cek SRP ya. Kita cek SRP. Nah, ini SRP ya. Sebenarnya SRP ini udah aku review beberapa hari yang lalu, tapi karena aku hari ini mau review koin yang lawas lah, udah lama, jadi nggak apa-apa lah aku review ulang. Dan untuk teman-teman yang mau minta request analisa chart koin apa, ditulis aja di kolom komentar. Dan kalau ingin bergabung di channel Telegram aku, ada di deskripsi linknya ya. Kalau mau gabung di grup aku juga ada di deskripsi untuk linknya ya. Kita ubah TF 1 jam ke depan. Lalu indikator seperti biasa, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Baru kita silangin. SRP 1 jam ke depan akan koreksi ya. MACD nya baru mau keluar ke bawah. Dan stochastic RSI nya udah duluan minimal turun ke sini nih. Untuk SRP ya 17.000. Mungkin maksimalnya 1 jam ke depan ke sini nih. 16.600 sekian. Kita cek di 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga mau koreksi ya. Stochastic RSI nya malah ngajak ke bawah juga. Tadinya mau naik tapi nggak sanggup. Ya kayak tadi lah, minimal maksimalnya turun ke sini nih 15 ribuan untuk SRP 2 jam ke depan. Kita cek 2-3 hari ke depan ya untuk SRP. Ini MACD nya mau naik tadi ya berapa hari yang lalu, tapi nggak jadi, turun lagi. Stochastic RSI nya tadi juga mau naik tapi gagal. Minimal turun ke sini nih untuk SRP 17.000 sampai ke sini nih 16.000. Kita cek di 1D ya. 1D ini bisa dijadiin untuk, waduh, ini kayaknya mau koreksi juga di TF 1D ini ya. Kalau dia turun sampai nabrak parabolic SAR di sini 16 ribuan, maksimal di sini 14.209. Dan bahkan bisa ke sini malah ke 12 ribuan ya. Kita cek di TF 3D untuk SRP. Dan ini juga baru naik ya, tapi stochastic RSI nya malah ngajak ke bawah. Minimal turun ini untuk 10 hari sampai 2 minggu ke depan ya. Minimal turun ke 14.000. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 12.000 sekian, bisa ke sini nih. Nih, 7 ribuan. Kita cek di 1W. Nah, 1W ini tadinya mau naik ya, tapi kayaknya nggak sanggup, jadi dia ini harus mundur dulu. Dan biasa turun, jadi bisa turunnya agak dalam, minimal turun di sini nih. Nih, ke 12.000 lalu ke sini. Ke 7 ribuan. Bahkan bisa ke sini nih untuk SRP ya 3 ribuan. Kita cek di 2W. Oh, jadi gini. Kalau mau buyback di sini nih. Kalau mau buyback dari harga berapa ini? Nih, harga nggak mungkin di situ, kayaknya di sini nih. Di 8 ribuan sampai ke 5.000 sampai 8.000 ya kalau mau buyback untuk SRP kayaknya. Nah, udah itu bisa naik. Kalau dia naik, minimal naik ke sini nih akhir bulan depan, bulan ini sama awal bulan depan bisa ke 21.000. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 24.000, di sini nih naik nih 29.000 ya. Kita cek di 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan pun ngajak koreksi, tapi siapa tahu dia dapat support ya.
Stochastic RSI nya benar, dia mau koreksi mungkin di sini lah. Kalau mau buyback itu dari 12.000 sampai dari 7.500 sampai 12.000 kayaknya. Dari 7.500 sampai 10.000 lah kalau mau buyback. Minimal nanti dia naik ke sini 21. Dan bisa mungkin ke sini di 29. Kalau untuk new ATH aku nggak bisa bilangin bisa new ATH ya. Aku cuman sampai mungkin maksimal di sini nih. Cuman siapa tahu kan, di dunia kripto ini nggak tahu, cuman bisa dibaca chartnya aja. Tapi kalau untuk harga sulit banget, untuk aku sendiri juga sulit untuk menentukan harga naik dan turunnya. Kalau chartnya bisa aku tahu. Lalu koin selanjutnya SLM ya. SLM ini dulu namanya bukan SLM ya, SCR. Jadi kalau pemain-pemain baru angkatan Covid ini belum tentu tahu yang namanya SLM. Sebelum angkatan Covid pun belum tentu tahu STR itu apa. STR tuh kalau ada orang bilang STR, koin STR, SLM itu tuh ganti nama jadi SLM. Ganti trigger bukan ganti nama. Kita ubah TM 1 jam ke depan ya. Indikator seperti biasa, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Ini 1 jam ke depan untuk SLM ini bisa turun ya. Karena MACD nya masih di atas, tapi stochastic RSI nya udah ngajak ke bawah, minimal turun ke sini ke 5.490, lalu ke sini mungkin paling dalam 1 jam ke depan ke sini ya 5.200. Kita cek 2 jam ke depan untuk SLM ya. Nah, untuk 2 jam ke depan ini tadinya mau naik tapi nggak sanggup, stochastic RSI nya malah ngajak ke bawah ya. Sama kayak tadi, minimal mungkin turun di sini nih 5.400, maksimal ke sini untuk 2 jam ke depan ya. Kita cek untuk 2-3 hari ke depan untuk TF 4H ya, 4 jam. Ini stochastic RSI nya ngajak ke atas, tapi MACD nya malah julur ke bawah ya. Ya masih mungkin minimal turun untuk bikin cup candle baru ke sini ke 5.400 sampai ke 5.246. Kita cek 1D nya SLM. Ini juga mengajak koreksi ya. Stochastic RSI nya udah ngarah ke bawah, MACD masih kokoh. Mungkin dia koreksi minimal ke sini 5.300, bahkan bisa ke 5.000. Kita cek di 3D apakah ada perubahan, apa masih koreksi, masih mau koreksi atau malah mau naik di 3D nya. Ntar aku refresh dulu, jaringannya agak goyang. Nah ini kayaknya ada mau naik nih kayaknya, cuman aku belum lihat indikatornya ya. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Sebenarnya ini mau naik ya, tapi stochastic RSI nya ini ngajak ke bawah dulu baru bisa naik, nabrak parabolic SAR di ya minimal turun ke 4.500. Di sini minimal turun 4.800, lalu ke sini 4.100, maksimal mungkin di sini 2.700 itu maksimal. Tapi kayaknya di sini nih di 3.600 kalau mau jaring, 3.600 sampai ke 4.200 ya untuk mau jaring SLM. Kita cek di 1W nya. Aduh, jaringan ini ada apa dengan IndiHome? Mohon maaf nih, jaringannya agak goyang nih, padahal aku udah pakai IndiHome.
Coba aku pakai sinyal aku sendiri. Kita ubah tadi di 1W ya. 1W kita seperti biasa Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI ya. Nah ini bisa naik tapi stochastic RSI nya belum ada kepastian. Tadinya juga mau turun, MACD juga udah ada bengkok ke bawah dikit ya. Ya minimal turun ya ke sini nih, ke 4200 sampai ke sini 2900. Kita cek. Nah berarti gini nih, ini bacanya gini. Jadi kalau mau buyback di 3900 sampai ke, tapi kayaknya agak dalam ini turunnya nih. Kalau mau 4000 sampai, nah di 2800 sampai 4000 kalau mau buyback SLM ya. Karena di 2W nya ini MACD mau naik ke atas, stochastic RSI udah duluan. MACD pasti mengikutin, minimal naik di awal bulan depan, akhir bulan ini ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 6800 bisa ke sini ke 8000, lalu ke sini ke 10.000 ya. Kita cek di 1 bulannya. 1 bulan juga tadinya mau koreksi tapi nggak jadi, malah ada mau bengkokan ke atas untuk stochastic RSI ya. Minimal naik ke sini ke 6500, lalu ke sini ke 7000, lalu ke sini ke 8600, lalu di sini, dan sekaligus nabrak parabolic SAR kalau di 10.000 lebih ini. Nah kalau udah nabrak parabolic SAR mungkin bisa ke 12.000, tapi kalau untuk new ATH nggak bisa pastiin ya, tapi siapa tahu. Itu untuk SLM. Kita ke ini selanjutnya, koin selanjutnya LED. Kita lihat LED. Untuk teman-teman jangan di skip ya video ini, karena di setiap aku review analisa chart itu pasti ada untuk harga buyback ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Ini untuk 1 jam ke depan LED ini akan koreksi ya, minimal turun ke sini sekaligus nabrak parabolic SAR di 83. Mungkin kalau udah nabrak parabolic SAR ini mungkin di 80-an atau 82 ya turunnya. Nah ini untuk 2 jam ke depan ini dia akan naik ya, berarti dia turunnya nggak akan dalam. Yang tadi di 1 jam mungkin di kesini 83an inilah kayaknya dia turun. Lalu di 2 jam ini bisa naik, kalau dia naik minimal naik ke sini nih 85. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 86 bisa ke sini 88 bahkan ke 89. 2 jam ke depan untuk LED ya. Kita cek 4 jam ke depan. 4 jam ke depan masih bisa dalam lagi. Ini di 84, berarti dia mungkin bisa di sini 81an ini 2-3 hari ke depan ya. Nah ini juga ngajak koreksi, tapi mungkin naik dulu kalau dapat support baru ya. Naik dulu kalau dia minimal naik di TF1D ini seminggu ke depan ya, minimal ke 91. Kalau dia berani nabrak parabolic SAR di sini 98, mungkin ke 112 ya untuk seminggu ke depan. Nah ini ngajak koreksi, tapi ya nggak bisa nentuin ya koreksinya kemana, karena stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD ke atas, koreksi dulu dikit baru bisa naik. Tapi aku nggak bisa nentuin support dan resistnya ya, karena nggak kelihatan. Tapi kalau untuk dia, kalau misalnya dia bisa naik ke 269 ya, mungkin bisa ke sini ke 463 ya. Itu untuk TF
3D nya itu ya, 10 hari sampai 2 minggu ke depan. Ini juga nggak bisa kutentuin supportnya di mana, yang pasti ini bisa naik di akhir bulan ini sama awal bulan depan. Kalau sanggup ke 261 ya bisa ke sini nih, ke 463, bahkan mungkin bisa ke 500-an ya. Tapi kalau untuk new ATH kayaknya agak berat. Ini juga nggak bisa kebaca ya untuk LED di TF2W karena cuma ada garis satu untuk indikatornya, jadi aku nggak berani spekulasi ya. Ya udah, kita ke koin terakhir nih, Bear ya. Bear ini banyak juga ini peminatnya. Bear ini kalau BTC turun dia akan naik, tapi kalau BTC naik dia akan turun. Koin inilah intinya tuh, dia tuh koin melawan arah lah. Kita cek untuk Bear ini ya. Kita ubah TF 1 jam ke depan. Indikator bisa naik ini dari candlenya. Bollinger Band seperti biasa ya. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI terakhir ya. Nah ini bisa naik ya. MACD nya masih kayak gitu, stochastic RSI ngarah ke atas, minimal naik 1 jam ke depan ya, ke sini di 67, mungkin maksimal di sini di 71. Kita cek 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga stochastic RSI nya masih ngarah ke atas, minimal naik ke sini ke 68 sama maksimal di 71. Kita cek ke 4 jam 2-3 hari ke depan. MACD nya naik ya, tapi stochastic RSI nya ngajak ke bawah, minimal koreksi ke sini ke 62, maksimal di sini di 55 ya. Nah ini sebenarnya bisa naik ya, dari candlenya mau ngajak bikin cup candle. Jadi kalau mau buyback si Bear ini ya, dari harga nih, dari harga 61 sampai ke 55 ya. Nah dan minimal naiknya nanti di berapa ini, TF berapa, seminggu ke depan ya. Minimal naik ke sini ke 78, maksimal mungkin ke sini nih ke 88. Nah dia untuk TF selanjutnya di 3D segala macam aku nggak bisa baca karena indikatornya nggak ada ya. Ya udah, kita cukupin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.